Asnawiหลงพัฒนพลไปสวยมากแล้วyang tanpaเข้าขวา Pemain Indonesia makin jadi sorotan dunia. Asnawi nggak mau kalah. Calon pemain timnas buktikan kualitas. Dekatnya pemanggilan skuad Garuda oleh pelatih baru timnas Patrick Kluivert dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat para pemain Indonesia menunjukkan kualitasnya masing-masing agar dilirik membela timnas Indonesia saat berhadapan dengan Australia dan Bahrain pada Maret nanti. Pelatih berusia 48 tahun tersebut mengaku bahwa dia memiliki prinsip yang berbeda dari pelatih sebelumnya. Patrick Kluivert mengungkapkan bahwa untuk pemanggilan pemain ke timnas Indonesia, dia memiliki kriteria tersendiri. Ia menekankan bahwa dalam memanggil pemain ke timnas Indonesia, dia bakal melihat catatan menit bermain pemain di klub. Pemain mungkin bisa bilang bahwa dia fit, akan tetapi apa artinya bugar jika Anda tidak mendapatkan menit bermain di klub? Kalau begitu, maka Anda tidak cukup fit untuk bertanding, ujar Patrick Kluivert kepada awak media. Hal tersebut membuat komposisi pemain timnas Indonesia untuk kelanjutan fase grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bisa saja berubah dari sebelumnya. Sebab Patrick Kluivert saat ini sedang memantau pemain-pemain Indonesia. Skuad timnas Indonesia akan dihuni pemain-pemain yang kualitasnya dibutuhkan Patrick Kluivert. Jadi untuk menembus skuad utama akan ada persaingan sehat antar pemain karena akan berlomba-lomba untuk unjuk kualitas. Beberapa pemain yang dulunya sering mengisi skuad timnas Indonesia sekarang harus lebih berjuang keras bersama klubnya masing-masing untuk tak melepaskan tempatnya di skuad Garuda. Salah satunya Asnawi Mangku Alam Bahar. Prestasi hebat ditorehkan oleh Asnawi Mangku Alam. Pemain timnas Indonesia itu masuk ke Best 11 Mid-Season Thai League 1 2024-2025. Penghargaan itu diberikan kepada para pemain yang tampil hebat hingga di pertengahan musim. Akun Instagram resmi Liga Thailand @thaileague merilis para pemain terbaik dalam paruh pertama musim. Asnawi Mangku Alam termasuk dalam salah satu dari kesebelasan terbaik itu. 11 terbaik pertengahan musim. Tim terbaik paruh pertama musim Liga Thailand 2024-2025. Tulis akun tersebut dikutip pada Selasa 4 Maret 2025. Asnawi terlihat ditempatkan sebagai bek kanan dengan skema 4-3-3 di kesebelasan terbaik paruh musim Liga Thailand. Dia bersanding dengan Everton dari Bangkok United, Jonathan Hamde dari Ratchaburi FC, dan Kevin Derombram dari Perth FC. Penampilan Asnawi Mangku Alam mendapatkan penilaian bagus hingga pertengahan musim Thai League 1 2024-2025. Ex-pemain PSM Makassar itu mampu masuk ke skuad utama. Tidak hanya itu, Asnawi Mangku Alam juga mampu memberikan kontribusi maksimal. Tercatat mantan pemain Ansan Grenes itu sudah tampil sebanyak 21 kali di Thai League 1 musim ini. Asnawi mencetak 1 gol dan 1 assist yang membuat Perth FC bersaing di papan atas klasemen. Tentu ini menjadi model berharga untuk Asnawi jelang pemanggilan pemain untuk mengisi formasi timnas Indonesia. Dirinya pun berjuang keras agar tidak tergeser dari skuad Garuda karena transisi pelatih. Seperti diketahui, Asnawi menjadi pemain yang jarang absen untuk membela Indonesia di berbagai ajang. Namun dengan banyaknya pemain top Eropa yang bergabung bersama timnas, membuatnya harus bersaing memperebutkan satu tempat nantinya. Tak hanya Asnawi, calon pemain timnas Indonesia, Dan James dan Joy Pelupesi mendapatkan penghargaan di liganya masing-masing. Dua calon pemain timnas Indonesia, Dan James dan Joy Pelupesi, menunjukkan performa apik di klubnya masing-masing dan mendapatkan penghargaan. Dan James masuk ke dalam Team of the Week Eredivisie Belanda. Hal itu dapatkan usai Go Ahead Eagles mengalahkan PSV Eindhoven 3-2. Go Ahead Eagles memasukkan 3 pemain ke dalam Elftal van the Week. Bagi bek kiri, Dan James dan penyerang Victor Everson serta Oliver Atman. Ini adalah pemilihan kedua musim ini. Tulis laporan ESPN.
Menariknya, Jay Pelupesi juga mendapatkan penghargaan sebagai Man of the Match di klubnya, Le Mel SK. Di bulan lalu, ia menyumbang 1 assist dan selalu tampil sebagai starter. Hasil yang diraih tersebut semakin menunjukkan kualitas mereka sebagai pemain top andalan yang bisa menambah amunisi timnas Indonesia untuk mewujudkan mimpi bermain di Piala Dunia 2026. Selain ketiga pemain di atas, Sandy Walsh juga tak mau kalah untuk bersaing memperebutkan 1 tempat di skuad Garuda. Bek timnas Indonesia tersebut tampil saat Yokohama F. Marinos melakoni laga leg pertama babak 16 besar AFC Champions League Elite di markas Shanghai Par FC di Pudong Football Stadium Shanghai, Selasa 4 Maret 2025 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sandy Walsh dipercaya tampil sejak awal oleh Steve Holland. Pemain 29 tahun tersebut kembali dipercaya sebagai bek tengah sebelah kiri dalam formasi 4-3-3. Sandy Walsh tampil impresif pada laga malam ini. Pasalnya, Yokohama F. Marinos berhasil membawa kemenangan berharga di markas Shanghai Par FC. Bek timnas Indonesia tersebut mencatatkan statistik bagus di jantung pertahanan tim tamu. Dikutip dari SofaScore, selama 90 menit, Sandy berhasil mencatatkan 5 sapuan, 2 blok, dan 1 tackle. Selain itu, Sandy Walsh juga aktif dalam membangun serangan. Ex-pemain Calvé Michelin tersebut mencatatkan 78 sentuhan, 61 umpan sukses, 91% persentase umpan sukses, dan 3 kali umpan panjang sukses. Dalam duel 1 lawan 1, Sandy Walsh memenangkan 100% ground deal 1 percobaan dan 50% duel udara 2 percobaan. Kemenangan ini menjadi modal bagus bagi Sandy Walsh ke pertemuan kedua. Pasalnya pertemuan kedua bakal digelar di kandang sendiri di Nissan Stadium Yokohama. Laga tersebut bakal digelar pada 11 Maret 2025 mendatang. Dengan gacornya para pemain timnas Indonesia bersama klubnya masing-masing, membuat para pecinta sepak bola tanah air semakin penasaran dengan para pemain yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Komposisi skuad Garuda semakin susah diprediksi dengan hadirnya para pemain baru. Namun apapun yang menjadi keputusan pelatih harus kita dukung untuk mewujudkan mimpi Indonesia dapat bermain di Piala Dunia 2026.